Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan rahmat serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan untuk kali ini saya akan membahas materi di kelas 6 semester 1. Dan tema yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah tentang indahnya saling menghormati. Adapun kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah diantaranya kita dapat membaca, kemudian mengartikan surat Al-Kafirun, serta mengaplikasikan isi pokok yang terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun. Lebih khusus tema yang kita pelajari hari ini adalah tentang indahnya saling menghormati. Mari anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang surat Al-Kafirun dan kandungannya, kita baca dan kita artikan surat Al-Kafirun dengan benar. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Nah anak-anak, setelah kita membaca surat Al-Kafirun dan mengartikannya, sekarang kita akan membahas lebih rinci tentang surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun ini adalah merupakan salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu urutan surat yang ke-109. Dan surat Al-Kafir ini merupakan golongan dari surat Makkiyah. Kenapa surat ini disebut surat Makkiyah? Karena surat ini merupakan surat yang diturunkan di Mekah, jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 6 ayat, dan nama Al-Kafirun sendiri ini diambil dari ayat yang pertama. Secara garis besar, secara global, pokok kandungan dari surat Al-Kafir ini membahas larangan kita untuk mencampur adukan ajaran agama, dan yang lebih detail lagi, kita diminta untuk toleransi, kita diminta untuk saling menghormati antar pemeluk agama lain. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membaca slide yang akan saya tampilkan berikut ini, dan silakan kalian tonton cerita tentang bagaimana cara mengaplikasikan toleransi dalam kehidupan beragama. Dan ini adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kafirun. Di antaranya adalah orang kafir mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertukar Tuhan dengan mereka, dengan Tuhan mereka. Dan ini anak-anak
penjelasan tentang Quran surat Al-Kafirun. Di antaranya surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah, urutan surat yang ke-109, terdiri dari 6 ayat, dan juga nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat yang pertama. Ini adalah pokok isi kandungan surat Al-Kafirun yang nanti akan saya jelaskan lebih rinci di slide selanjutnya. Kandungan yang pertama yaitu Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan pengikutnya bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Yang ketiga, orang-orang kafir tidak akan pernah benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, toleransi antar umat beragama yang artinya penolakan percampuran dalam bentuk apapun. Kelima, menghormati pemeluk agama dan penganut keyakinan lain. Yang keenam, menghargai perbedaan pandangan dengan kelompok Islam lainnya. Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang tujuannya mengganggu penganut agama lain atau kelompok Islam lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, "Mama, tadi aku punya teman baru loh.
namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mah, mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya mah. Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Nah, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama dengan saya materi indahnya saling menghormati, dan diharapkan nantinya anak-anak dapat mengaplikasikan kandungan dari surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Dan pesan saya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat, selalu cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.